Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, sugeng dalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan keberkahan sehingga kita semua bisa hadir bersama dalam acara majelis ngopi. Ngopi yaitu ngolah pikir yang diselenggarakan oleh Tri Anugerah Gemilang sebagai pelaksana aktivasi intuisi, didukung penuh oleh Pusat Terapi Energi Lentera Hati beserta pesantren entrepreneur dan pesantren lansia, cairan ajaib Neo Spray, dan keripik bote ikan paus. Nah, pengenalan tema dan narasumber pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan menggali ilmu dan energi positif melalui kajian dengan tema wani ngalah. Ngalah bukan berarti kalah, jadi harus wani ngalah, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Muhammad Sokeh. Beliau adalah pengasuh dari majelis ngopi ini. Beliau juga seorang pakar aktivator intuisi dan terapi energi. Beliau juga sebagai energi besar dan yang ada pengalaman dan kejaksanaan. Nah, susunan acara dalam kesempatan ini antara lain pembukaan, kedua nanti penyampaian materi utama dengan tema wani ngalah yang mengajak kita untuk memahami arti keberanian dalam kelembutan dan kebijaksanaan. Acara selanjutnya yaitu nanti meditasi dan transfer energi untuk memperkuat keselarasan batin kita. Yang keempat, terapi jauh yang menghubungkan dilanjutkan dengan perubahan. Untuk harapan dan acara ini bisa berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara ini nanti bisa bermanfaat bagi kita, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kami berharap seluruh peserta nanti dapat mengikuti rangkaian acara ini dengan sepenuh hati, membuka pikiran serta meresapi energi positif yang akan ditransfer. Semoga kegiatan ini nanti memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita, baik secara spiritual, emosional, maupun fisik. Itu marilah kita mulai sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme seluruh peserta, baik yang ada di sekretariat maupun yang ada di Zoom maupun yang ada di TikTok, untuk mengikuti acara majelis ngopi ini, dan semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Untuk acara selanjutnya, materi utama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih, Mas Pak. Volumenya dikecilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, Om Ulun Basuki Langgeng. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu untuk yang kesekian kalinya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa manfaat kebaikan, terutama bagi diri saya pribadi dan bagi saudara-saudaraku semua pada umumnya. Syukur-syukur bisa sumrambah ke sana saudara yang lain. Malam ini temanya wani ngalah. Ternyata ngalah itu butuh keberanian, butuh tekad, supaya iso ngalah. Tapi sebelumnya saya akan bercerita tentang sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang yang suka bercerita. Nah, bingung. Cerita ini sedikit mengandung bawang merah ya, jadi kita harus siap mendengarkan cerita ini. Dan
tolong cerita ini benar-benar diresapi. Ada seorang dosen ini tengah bercerita di depan mahasiswanya. Dosen ini bercerita tentang sepasang suami istri yang tengah berada di sebuah kamar hotel di salah satu negara di Asia Tenggara. Yang jelas negara ini maju. Mereka tampak mesra. Mereka tampak rukun, bahkan sedikit-sedikit mereka itu berpelukan. Tiba-tiba ada pemberitahuan bahwasanya hotel yang bagian bawah ini terbakar. Kebetulan sepasang suami istri ini berada di lantai 5 dari hotel tersebut. Nah, sementara lantai 1, 2, 3 itu sudah terbakar. Maka sang suami pun segera menggandeng istrinya untuk berlari melalui tangga darurat. Kenapa tidak pakai lift? Karena kondisi terbakar, maka listrik pun mati. Ya. Mereka berlari sampai menuju ke helipad yang ada di lantai paling atas. Sesampai di atas, tempat di mana helikopter tersebut menunggu, ternyata kursi yang tersisa itu hanya satu. Maka sang suami pun segera meninggalkan istrinya dan berlari buru-buru naik ke helikopter tersebut untuk menyelamatkan diri. Melihat hal itu, sang istri pun cuma berteriak-teriak. Karena teriakannya ini kalah oleh suara dari baling-baling helikopter. Kira-kira apa yang diteriakkan oleh istrinya tersebut? Ada nggak yang bisa jawab? Kira-kira teriak seperti apa istrinya? Tolong, nopo malih. Ayah, atau apa lagi? Ayo. Ada yang bilang gini ya, kamu jahat gitu ya. Aku benci kamu, kamu egois. Bahkan sampai segala kebun binatang disebut. Nah, apa sih sebetulnya yang diteriakkan istrinya? Nanti ada di akhir cerita ini. Ya. Setelah itu, ternyata di balik kisah kebakaran itu, kenapa sang suami tega meninggalkan istrinya? Kenapa suami ini begitu tega meninggalkan istrinya? Ternyata pada saat itu sang suami ini dimaki-maki banyak orang, dibenci oleh banyak orang, bahkan dari sanak saudaranya sendiri, bukan dari istrinya. Ini juga marah pada si laki-laki ini. Sehingga dia pun tetap menjalani hidup ini ya, ketika anak-anaknya ini masih TK dan balita. Dia rawat anaknya ini sampai anaknya ini dewasa dan bisa menjadi orang sukses. Pada suatu hari, si anak yang bungsu ini, jadi sepasang suami istri punya anak 3, yang 2 sudah sukses, yang bungsu ini masih di rumah. Kebetulan perempuan lagi bersih-bersih kamar sang ayah. Anak ini menemukan buku harian ayahnya. Di buku harian tersebut tertulis, ternyata di saat suami istri ini berada di hotel tersebut, sang istri ini lagi menjalani perawatan jalan di sebuah rumah sakit di luar negeri. Dikarenakan menderita penyakit kanker yang sangat ganas. Dan hasil diagnosa terakhir dari sang dokter, bahwa sang istri ini sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Maka ketika melihat bahwasanya di atas helikopter ini hanya tertinggal 1 kursi, sang suami pun mengambil keputusan bahwa dia harus segera menyelamatkan anak-anaknya
yang kebetulan waktu itu masih TK, bahkan ada yang masih usia 2 tahun. Jadi yang bungsu itu waktu itu masih berusia 2 tahun. Dan yang diteriakkan oleh istrinya apa? Istrinya waktu itu berteriak, tolong jaga anak-anak kita baik-baik. Itu diteriakkan berkali-kali oleh sang istri sampai helikopter tersebut meninggalkan helipad. Nah, setelah sang adik ini, yang bungsu ini menemukan buku harian sang ayah, bahwa di situ tertulis betapa ayahnya ini di dalam kesunyian dan dengan menyimpan rapat-rapat rahasia yang menyedihkan itu, segera adiknya ini memberitahu kakak-kakaknya. Dan sang kakak bersama adiknya ini pun akhirnya pergi ke kampus di mana ayahnya mengajar. Mereka bersujud mencium kaki sang ayah secara bergantian. Sujud di sini dalam arti bentuk penghormatan, bukan menyembah. Karena selama ini mereka mengira bahwa ayahnya ini kejam kepada ibunya. Ayahnya ini tega, ayahnya ini egois, ayahnya ini tidak memikirkan keselamatan sang ibu. Padahal di dalam hal ini sang ayah berusaha untuk mengambil keputusan yang sulit dalam kondisi yang sangat singkat. Kalau dia memberikan kesempatan istrinya untuk ikut ke dalam helikopter sementara dia yang mengorbankan dirinya, terus bagaimana nasib anak-anaknya seandainya memang takdir Tuhan menakdirkan bahwa sang istri usianya tidak lama lagi sesuai dengan diagnosa atau prediksi dari dokter. Dan sang istri pun ternyata memang legowo ketika sang suami mengambil kursi satu-satunya untuk menyelamatkan diri. Karena demi kepentingan 3 anak yang masih sangat kecil-kecil. Nah, dengan berani mengalah untuk memberikan kesempatan sang suami menyelamatkan diri, maka ini bisa menyelamatkan ketiga anaknya. Begitu juga sang suami ini mengalah, meskipun dimaki-maki, meskipun dibenci oleh banyak orang, tapi dia tetap tegar, dia tetap memendam atau menyimpan erat-erat kisah pilu tersebut, sehingga tidak ada orang lain pun, satu orang pun yang tahu. Itu sedikit kisah tentang insya Allah kisah ini benar-benar terjadi. Ya, dan sang dosen itu bertanya pada mahasiswanya, kamu tahu siapa laki-laki di dalam cerita itu? Dia adalah saya. Sang dosen itu ternyata adalah tokoh di dalam cerita yang disampaikan tadi. Tentu saja ini mengundang simpati yang banyak, dan kalau di pepatah Jawa itu ada bukan pepatah ya, falsafah hidup orang Jawa itu ada wani ngalah dhuwur pungkasan. Karena setiap suku, setiap bangsa ini memiliki falsafah hidup masing-masing. Kita kenal falsafah hidup di Arab nopo, manjada wajada. Sopo sing gelem berjuang, sopo sing gelem bekerja keras, maka dia yang akan mendapatkan hasil. Orang Yunani punya pepatah atau punya falsafah hidup. Pelaut yang tangguh diketahui saat ada badai. Terus ini mengibaratkan kualitas seseorang ini akan tampak pada saat menghadapi persoalan. Sementara pepatah Cina mengatakan orang yang membalas dendam harus menggali 2 kubur.
Nah, orang yang membalas dendam harus menggali dua kubu. Maksud daripada falsafah orang Cina ini apa? Siapapun yang balas dendam, ini tidak merugikan satu pihak, tapi merugikan kedua belah pihak. Orang yang dendam juga bisa meninggal, demikian juga orang yang mendapatkan balasan dendam tadi, ini juga dapat meninggal. Nah, kita sebagai bangsa Nusantara, jadi kalau bangsa Indonesia, bangsa Nusantara itu secara bangsa kita itu kan sudah ada berabad-abad tahun yang lalu. Baru secara negara kita baru ada di tanggal 17 Agustus 1945. Tapi secara bangsa, ternyata bangsa kita ini sudah punya bangsa Jawa, bangsa Melayu, nah, yang akhirnya bersatu menjadi satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di budaya Jawa ini ada wani ngalah. Wani ngalah ini kita bisa temukan di tembang atau di tembang mijil yang ada di serat Ulang Reh. Ulang Reh ini yang menulis adalah Pakubuwono keempat. Nah, Pakubuwono keempat ini Rojo Bundini. Rojo Kasunanan Surakarta. Beliau berkuasa dari tahun 1788 sampai 1820 yang biasa kita kenal dengan Ingkang Sinuhun Pakubuwono kaping sekawan. Beliau menulis serat Ulang Reh ini yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang wani ngalah. Ada satu bait yang atau satu podo ya, kalau di tembang itu kan namanya podo. Satu bait ini bunyinya gini, dedalane guna lawan sekti, kudu andap asor, wani ngalah dhuwur wekasane. Tumungkula yen dipun dukani, bapang den singkiri, ono catur mungkur. Nah, diartikan bebas seperti ini. Nah, untuk menjadikan orang pandai dan mulia itu, maka harus ditempuh dengan cara sopan santun. Orang harus berani mengalah. Orang harus berani mengalah agar akhirnya bisa menjadi mulia. Wani ngalah dhuwur wekasani. Tumungkula yen dipun dukani, menunduk apabila dinasehati dan menyingkir. Orang malah nantang, kandhani malah mualang kerik nantang enggak. Ya. Terus bapang dan singkiri. Ketika ada penghalang ini tidak ditantang juga. Maka kalau bisa dihindari. Ono catur mungkur, serta menghindar, mundur bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Jadi wani ngalah dhuwur wekasane. Siapa yang berani ngalah? Siapa yang mau mengalah? Ini pasti akan mendapatkan kemuliaan. Ngalah sendiri sebetulnya ini dari kata dasar, kalau di dalam bahasa Jawa itu kalah. Ya. Kalah bukan berarti ngalah bukan berarti kalah. Itu kita berbuat seolah-olah kita sudah kalah. Yang kedua, ngalah ini juga ada dari bahasa Arab yang artinya Allah atau Allah, yang berarti di atas jalan Allah, di atas jalan Tuhan. Maka di dalam budaya Jawa ini ada sebuah keyakinan, siapapun yang berjalan di atas jalan Tuhan akan mencapai kemenangan atau dhuwur wekasani. Jadi ketika kita wani ngalah, itu akan dhuwur wekasani. Kalau kita melihat di tembang
Mijil di Serat Ulang Re tadi, bahwa menunjukkan kita sebagai masyarakat Nusantara ini senantiasa berusaha untuk menghindari yang namanya konflik. Jadi disebutkan tadi bahwasanya untuk menjadi pandai dan mulia harus ditempuh dengan tindakan yang pertama tadi, andap asor itu bisa dia terjemahkan sebagai sopan santun. Nah, di sini adalah kita berbicara tentang etika. Jadi etika ini dikedepankan, adab ini ditaruh di depan di dalam budaya Jawa, di dalam budaya Nusantara. Dan adab ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Berilmu tinggi tapi tidak memiliki adab juga tidak baik. Jadi ada pepatah yang mengatakan seperti ini, lebih baik menjadi orang yang beradab meskipun kurang pandai, daripada menjadi orang yang pandai tapi tidak memiliki adab. Watah ya, pundi-pundi ada nemu wong sing ilmune dhuwur tapi memandang orang itu dengan sebelah mata. Kalau menyuruh orang dengan tolak pinggang setinggi dada, jari Romai Rama. Ajaran untuk menghindari konflik juga ada yang dikata-kata tadi apa? Bapang dan singkiri. Bapang itu rintangan, halangan. Kalau ada orang yang menghalang-halangi dihindari. Oh, ono sing ngedang-dangi aku, lebih baik menghindar. Ini untuk menghindari konflik. Jadi penghalang itu dihindari, tidak untuk dilawan. Sementara itu di dalam mencapai kesuksesan juga dianjurkan untuk tidak terlalu menghiraukan omongan orang lain. Yang mungkin orang ini memiliki kata-kata yang tidak bisa memotivasi kita, justru menjatuhkan semangat kita. Di situ tertulis ono catur mungkur. Kalau ada omongan-omongan yang kurang berkenan di hati kita, atau omongan-omongan sing melemahkan semangat kita, omongan-omongan sing membuat awake down, lebih baik mungkur, lebih baik ditinggal. Dan ini sudah dipakai oleh di dalam budaya Jawa ini bertahun-tahun, berabad-abad, bahkan sebelum agama-agama Samawi itu masuk di tanah Nusantara. Dan di sini menunjukkan bahwasanya ciri dari kebudayaan Nusantara itu ingin selalu menjaga ketentraman serta menghindari konflik tadi. Contoh pada saat kita sedang mengalami kejadian yang mboten enakaken hati, yang tidak mengenakkan hati, dikhianati, direndahkan, dihina. Kita harus yakin bahwa pasti ada orang yang lebih baik, ya, yaitu orang yang menganggap atau mau menghargai kita. Tapi yang terbaik adalah orang yang mau mengalah untuk menghindari konflik tadi, untuk mencapai sebuah kebaikan. Jadi nalika kita itu dihinakan, lek kita gawe saya dinali ngaten. Ketika ada orang yang tidak suka sama kita, maka kita tidak harus menunjukkan siapa kita, menunjukkan kelebihan kita, menunjukkan kemampuan kita. Karena orang itu pasti juga tidak akan percaya. Kalau ada orang yang suka sama kita, kita juga tidak harus menunjukkan berbuat yang lebih baik di hadapan mereka. Karena apapun yang kita lakukan, mereka pasti percaya. Nah, terkadang gini, mengalah ini juga untuk tidak membuat permasalahan ini berlarut-larut. Wis ngalah lah, wis babak. Kemarin saya lihat debat siapa, Rocky Gerung siapa itu, aku ngalah ya gitu ya. Wis gak terus, lagi ditambah yo.
Wah, ayo sampai kapanpun orang mari-mari. Nah, ketika kita mengalah kok kita mendapatkan kerugian materi. Waduh, aku boleh ngalah, aku gak iso lebadi. Nah, terus kita juga rugi waktu, rugi usaha kita. Kita harus yakin. Pasti kita akan mendapatkan ganti rezeki yang lebih besar. Lebih berkah, lebih barokah. Kita memang boleh kecewa, marah, itu boleh. Tapi jangan terus kita menjadi seseorang yang memendam amarah itu. Karena semakin lama kita memendam amarah, maka semakin besar rasa sakit yang kita rasakan. Selanjutnya di dalam pikiran kita hanya memikirkan ya apa caranya ben menang. Padahal kemenangan yang sebenarnya dengan mengalah untuk kebaikan. Terus apa sih apa yang kita menangkan dari mengalah? Apa yang kita menangkan dari mengalah? Wong wis ngalah kok ono kemenangan iki, Pak. Nah, apa sih yang kita menangkan? Apa yang kita menangkan dari mengalah? Ketika kita mengalami hal yang tidak enak atau hal-hal yang menyakiti kita, mungkin kita akan berpikir untuk mempertaruhkan segalanya. Bahkan mungkin kita akan berusaha dengan keras, ya. Kita harus menang, ya. Kita harus memperjuangkan hak kita. Namun kita harus tanyakan ya, itu tadi lagu Tommy J bisa selingan seluruh ya. Di sini, di batas kota ini. Namun ketika kita sebelum kita memperjuangkan hak kita, maka kita harus bertanya pada diri kita, apakah itu untuk kebaikan atau hanya menuruti tubuh ego kita? Opo lek awake dhewe kok memperjuangkan hak awake dhewe hanya untuk kebaikan atau hanya memikirkan egone awake dhewe untuk memenuhi kemauan konsumsi ego kita. Maka ini harus kita pikirkan secara baik-baik. Dan kita berpikir harus tanpa emosi. Kita ambil waktu yang tepat. Kalau perlu kita wudhu dulu, sholat sunat dulu 2 rakaat ya dengan sholat sunat mutlak. Terus kita berpikir secara jernih. Iya ya. Lek aku berusaha untuk menang. Lek aku ngelawan, lek aku memperjuangkan hakku. Olehku yo malah tambah musuh, malah tambah rame. Jadi ketika kita sudah berpikir tentang kebaikan dan ini ternyata hasilnya untuk kebaikan, tidak serta-merta kita harus memunculkan rasa harus menang tadi. Tidak serta-merta kita melawan untuk memperjuangkan hak kita. Kita harus masih memilih, ya, memilih jalan yang terbaik. Meskipun terkadang dengan memilih jalan terbaik itu, kita harus membayar sebuah harga, gitu. Ya, baik itu harga berupa materi atau kadang-kadang diremehkan oleh orang-orang yang sebetulnya nggak tahu permasalahannya. Wah, duduk lanang kon di kono gak nglawan lah kan gitu. Nah, wah, wakmu iki wes ayam sayur kan gitu. Lah aku jawab ayam sayur lah payu daripada awakmu enggak burung puyuh kan. Nah, jadi terlepas dari itu semua, maka kita harus melihat bahwa apa yang menjadi kebaikan yang pertama untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Jangan hanya mengukur dari segi kerugian, tapi kita juga harus memikirkan tentang kebaikan bersama. Nah, karena apa? Kemenangan sejati adalah mengalah untuk kebaikan kita bersama.
Yang artinya kita sudah memenangkan semua situasi di dalam keadaan yang seperti itu. Terus apa yang bisa kita banggakan dari mengalah? Nah, apa sih yang kita dapat banggakan? Mengalah itu kena dibanggakan enggak? Nah, tentu saja ini adalah sesuatu tindakan yang ucapan yang bagus ya. Wah, mengalah, ngalah, wani ngalah. Nah, dan juga ini juga kalau kita mau melakukan ini sebuah tindakan yang keren. Karena apa? Dengan mengalah ini membuktikan bahwa kita ini berjiwa besar. Berani mengalah, wani ngalah. Ini artinya memiliki keberanian keberanian menaklukkan ego serta emosi kita. Dari sini kita sudah berhasil melewati beberapa level kehidupan. Di dalam situasi yang sulit, kita mampu berjiwa besar. Kalau dalam keadaan kita kaya raya, kita dalam posisi bahagia, posisi senang, kita bisa berjiwa besar itu biasa. Tapi dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhinakan, dalam keadaan disakiti, tapi kita masih bisa berjiwa besar. Maka inilah kita melewati sebuah level kehidupan yang sangat dahsyat. Dan kalau sudah begitu, kita sudah memiliki jiwa besar tadi, maka ke depannya tidak akan lagi ada persoalan-persoalan yang bisa menyulitkan kita. Karena pada dasarnya kita sudah memiliki jiwa besar tadi. Jadi apapun yang terjadi, diguyu saja. Ibaratnya, tak guyu aja, tahu kan itu. Wah, aku kudu oleh duit sakmene dino iki. Tapi aku ngenani ya wis ngene tapi iso ya tenang ae santai tinggal ngopi. Ya kopi ini dendani mah gak teko-teko. Jadi apapun permasalahan nanti di kedepannya kita akan hadapi itu dengan berjiwa besar. Itu apa yang kita banggakan dari mengalah, yaitu kita memiliki atau kita bisa berjiwa besar. Itu yang kita banggakan dari mengalah. Terus, apa yang kita miliki ketika kita wani ngalah? Nopo Pak? Lo tinggal rokokan saya Kak. Jadi, kita akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan memiliki hati yang sulit ditemukan di mana. Kalau kita sudah benar-benar dipojokkan atau difitnah ente-entean tapi kita masih mengalah, maka kita akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan memiliki hati yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Karena kita memiliki hati seluas samudra. Ya. Jadi ketika kita sudah berani mengalah, maka kita sudah menciptakan hati kita itu seluas samudra. Jadi ketika kita ngalah ae. Lek didelok kan rupane napa niku? Kaya wong sing gak punya daya. Kaya wong sing mboten gak ada kekuatan. Kaya tiang sing lemah, ya. Tapi ternyata dengan berani mengalah, kita ini memiliki hati yang seluas samudra dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Karena tidak semua orang, tidak semua dari kita mampu berempati dan memiliki hati mulia untuk memaafkan dan mengalah demi kebaikan. Ini artinya apa? Kita ini tidak dibutakan oleh logika, tapi justru memiliki hati nurani, memiliki intuisi, memiliki kolbu dan mampu berlapang dada di dalam menerima setiap persoalan. Dengan mengalah kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ketika nanti ke depannya kita menghadapi persoalan apapun, maka kita tidak akan ketakutan lagi.
Karena kita punya kekuatan yang luar biasa. Hati ini kita, manai kita sedoyo, ini tidak akan goyah dan hancur hanya karena menghadapi kesulitan. Wong wani ngalai ora tahu patah hati. Wong wani ngalah ora tahu frustasi. Justru ketika kita di dalam kesulitan, dalam posisi terhinakan, dalam posisi dikalahkan, kita akan bangkit dan pulih secepatnya. Kita memiliki hati yang luas. Ini berarti memiliki kekuatan untuk melepaskan lebih cepat apapun yang menjadi penderitaan kita, menjadi rasa sakit kita. Karena yang kita buat membuang itu luas banget, seluas samudra. Ya, seluas samudra sih ditambahi seluas cakrawala. Waduh, ditambah poena buat sembarang kalir. Nah, jadi kita sakit terbebas dari apapun. Kenapa sih kok kita kadang-kadang kalau merasa sakit itu enggak mari-mari, yo, loro hati sampai jadi trauma yang berkepanjangan karena kita terjebak di dalam kotak-kotak imajiner yang kita buat sendiri. Nah, ini kita harus jadi seorang yang memiliki keahlian blok, tadi bisa memecahkan kotak yang telah membelenggu kita. Ini kapan besok saya akan mau bahas kotak-kotak imajiner ya. Akeh itu sebetulnya ya. Nah, ketika kita sudah berani mengalah, maka kita memiliki mudah terbebas dari trauma-trauma apapun di masa lalu. Wes mari peduk wong engkel-engkelan dilolokno koyo model wes diguyu ae mari peduk meneh biasa. Ya. Karena kita juga akan menjadi orang yang luar biasa. Sebagai pembelajaran nanti ke depannya kita itu bisa menaklukkan apapun. Permasalahan, persoalan apapun, sebesar apapun, kecil. Nopo kok kecil? Karena sudah pernah kita hadapi dan kita menangkap. Walaupun pada kenyataannya kita mengalah. Yes, ngalah. Terus oleh opo awake dhewe lek ngalah? Kita akan dapat apa sih kalau ngalah? Derajat. Bukannya malah justru rugi Mas Bar lek awake dhewe ngalah. Bahkan dilokno wong lemah, ya toh? Nah, benar, kita nanti akan mendapatkan banyak keuntungan. Tapi kalau kita berorientasi pada kerugian, maka kita tidak akan pernah keluar dari persoalan itu dan justru kita akan berputar-putar di jalan yang tertutup, di labirin yang tidak pernah ada ketemu ujungnya di mana. Ya labirin yang terbaik itu kan labirin sinten Kurawa waktu menjebak Abimanyu niku ya. Nah, saiki ten coba rondo enten labirin niku. Jadi tulinan mriku penak mubeng ketemu dalane. Ya seperti itu kalau kita orientasinya pada rugi dan untung, apalagi kerugian-kerugian yang sifatnya materi dan harga diri, ini akan berputar-putar di situ saja, nggak akan pernah ada rasa ingin atau kita tidak mau mengalah. Bahkan ketika kita mengalah berarti kita sudah mengambil langkah baru. Ketika ada umpamanya wonten jero tepake rokok nih. Begitu kita mengalah, maka kita sudah keluar dari kotak rokok ini. Kita sudah mengambil langkah baru dan membuka jalan yang tertutup. Nah, coba kita bayangkan. Dibayangkan kan dia, lihat asapnya kayak di film-film bayang non. Kita bayangkan ketika ada dua orang yang berselisih dan kedua-duanya tidak mau ngalah. Ya nopo mboten bacokan. Ya. Bahkan semua ini mengedepankan egonya. Wes. Bolehlah kita berdebat itu boleh. Ya. Karena kalau dengan berdebat itu kita pasti berpikir. Tapi jangan berdebat nanti dengan menuruti ego kita masing-masing.
Lek wis kono gak bakalan ketemu dalane. Wis mending meneng kacet ora usah ngomong. Nah, bahkan kalau kita tetap mempertahankan ego kita, tidak mau mengalah, maka kita akan menemukan penjara baru bersama ego yang lain. Jadi kita terpenjara dengan egonya orang yang menghinakan kita, orang yang menyakiti kita. Tetapi ketika kita mengalah, maka kita telah mengambil jalan terbaik demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Mengalah berarti kita telah dewasa di dalam mengambil sikap, yaitu menyelesaikan persoalan dan keluar dari area perdebatan serta pertengkaran, gegeran, perselisihan. Dan kita telah dengan dewasa mengambil sikap yang selayaknya dilakukan sebagai seorang manusia. Itu yang kita dapatkan dari mengalah. Terus kita bisa belajar apa dari mengalah? Tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita keras kepala. Waduh, gak kena dikandani keras kepala ya kayak ini. Ya, keras hati, keras kepala. Maka kita sudah kalah dengan ego kita. Ngokong jadi Mas Barnge. Dan kita juga kalah dengan emosi kita. Karena emosi amarah sudah menguasai diri kita. Kalau sudah gitu, kita tidak bisa lagi memilih mana yang baik karena mengikuti ego tadi. Wes pokoknya kudu tak lawan. Pokoknya aku kudu ngelawan. Dan ketika emosi telah menguasai kita, keputusan yang kita ambil lebih banyak tidak masuk akal. Bahkan keputusan kita berbeda dengan yang kita pikirkan. Pokoknya ini wis. Nanti setelah dijalani terus terjadi masalah baru. Iya yo. Padahal aku iya gak mikir pikiranku kudu ning ini. Lalu apa aku melakukan ngono kan gitu. Pada akhirnya ini akan membuat kita itu menjadi pribadi yang berubah. Nopo karena kita dikuasai ego tadi. Ini justru akan merugikan diri kita dan juga orang lain. Keras kepala tidak menyelesaikan masalah. Karena tidak bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga tidak bisa berdamai dengan orang lain. Yakinlah bahwa dengan keras kepala itu tidak ada yang bisa kita menangkan dengan keras kepala kita. Dan juga kita hanya akan bergelut dengan emosi dan amarah kita. Tetapi sebaliknya, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari mengalah tadi? Ketika mengalah, kita sudah belajar untuk bijaksana di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Kita sudah belajar mengambil tindakan yang sulit untuk mencapai keputusan terbaik. Gak mudah memang untuk mengalah. Ya. Tidak mudah kita untuk mengambil keputusan mengalah, itu tidak mudah. Yang ada pasti ada emosi. Wes. Tapi kita tadi harus berpikir dengan jernih tadi yang di atas sudah saya sampaikan ya. Kalau kita sudah berpikir dengan jernih, baru kita ambil keputusan. Jadi mengalah itu tidak mudah, memang tidak mudah. Tapi kita berhasil melaluinya. Maka di sini pelajarannya adalah ketika kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Ya. Maka kita banyak banyak belajar ya macam-macam
hal yang bisa kita pelajari, ya, maka ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi ketika kita melangkah ke depan. Kita akan melihat atau gampang melihat, mudah melihat sebuah persoalan karena kita memiliki keputusan yang bijaksana. Kita tidak pernah ketakutan ketika menghadapi persoalan. Kita juga tidak akan terjebak dengan emosi kita, dengan amarah kita ketika kita menghadapi beberapa macam persoalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke hostnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian tadi materi yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh hati. Openingnya sangat membuat air mata meleleh. Mengandung berambang karena pas oncek-oncek berambang. Nah, semoga apa yang disampaikan materinya tadi bisa menjadi ibrah bagi kita semua, bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini, khususnya ketika ada konflik yang harus kita hadapi, kita bisa mengambil sikap ngalah untuk mencapai tingkatan hati yang lebih tinggi, mencapai kebahagiaan yang lebih hakiki. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat, dan bagi yang ingin bertanya kami buka sesi pertanyaan, baik yang hadir di sekretariat maupun yang hadir di Zoom atau yang di TikTok. Kalau mau bertanya langsung saja open mic. Bagi yang hadir bisa langsung menanyakan ke Bapak Muhammad Sokeh untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Silakan. Yang TikTok bisa DM ya kalau bertanya. Yang TikTok mau tanya bisa DM. Sampai nggak bisa berkata-kata untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, itu. Kalau ada pertanyaan nanti kita. Silakan Bu Juni untuk bertanya. Bagaimana caranya menghilangkan rasa jengkel, nesu, gregetan, emosi gak karuan. Emosi nang aku boleh. Rasa marah, ya, biar tidak akhirnya tidak ada rasa dendam atau Mengubah rasa benci menjadi rasa cinta. seperti itu. Ampun. Jadi monggo langsung dijawab mawon, Mbak. Oke. Ini kita urut nih. Kumpul gitu. Jadi ketika kita merasa jengkel, kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain ini menyakiti hati kita. Masuk nih. Kamera. Kamera. Aku bilang ke Cina sih gitu. Saya ulangi ya. Pertanyaan tadi bagaimana mengatasi rasa jengkel agar kita tidak marah. Kalau kita sudah belajar bagaimana cara mengalah, maka ini kita tidak akan ada rasa jengkel lagi. Boleh jengkel, boleh marah itu sesaat. Setelah itu baru kita berpikir, kalau saya nanti tetap jengkel, maka saya akan sakit hati. Maka di falsafah semboyan Cina tadi, kalau orang menyimpan dendam atau ingin balas dendam, maka harus menggali 2 lubang kubur. Karena yang disakiti dan yang menyakiti bisa jadi sama-sama akan hancur. Maka yang bisa kita lakukan adalah memaafkan. Berdamai dengan segala persoalan yang kita hadapi. Rasa marah, rasa jengkel ini adalah hal yang wajar. Karena kita memiliki hakikat tubuh ego. Tubuh ego ini tidak bisa disentuh. Kalau harga diri kita terus disentuh, maka yang ada kita memang marah.
Dan ini manusiawi sekali. Tapi yang tidak boleh ini memendam amarah, memendam kejengkelan, memendam kebencian. Ya seperti yang saya ceritakan kemarin loh. Monyet itu bisa marah, tapi nggak punya rasa benci. Muaring ngamuk. Gitu ya. Habis itu ketemu kita, terus biasa aja, nggak marah lagi. Tapi kalau manusia itu biasanya, kalau sudah marah, maka jadi benci. Nah, hati-hati itu ya. Ini harus kita jaga. Agar kita tidak memiliki kebencian, maka mengalah. Mengalah untuk kebaikan. Ya, tidak ada nanti kita itu rugi dengan mengalah, karena di paparan saya tadi ada beberapa hal yang kita dapatkan, yang kita banggakan, yang kita pelajari dari mengalah tersebut. Mungkin yang lain. Ya. Bisa? Itu beda. Marahnya ya, begitu enggak Pak? Nah, Karena saya merasa begini, kalau saya pas marah ini saya sendiri. Tapi kalau saya mengabaikan perasaan itu, nanti akan terulang lagi jengkelnya. Jadi saat itu saya ingin marah, saya marah aja. Cuma enggak, walaupun kadang enggak harus melampiaskan, enggak harus dilampiaskan. Cuma saya sadar dulu, hari ini yang marah, aku pegel, saya biarkan itu sebentar, hilang. Saya abaikan. oke. Hanya bisa saja. Kayaknya perasaannya sedikit. Saya jawab ya untuk Bu Ida. Jadi apakah agar marah ini tidak akan muncul lagi, maka harus kita sadari Ibu. Atau biasanya orang-orang ini akan dilampiaskan. Ya, dilampiaskan. Ini yang benar. Ya, karena ketika kita memendam amarah, tidak kita lampiaskan, maka dada kita itu akan sesak. Ulu hati kita akan naik, asam lambung kita akan naik, yang terjadi nanti kita akan kena penyakit lambung. Terpendam atau gini, kita memendam rasa sakit hati yang lama banget dan tidak bisa mengungkapkan. Tidak bisa mengambil keputusan saya harus mengalah atau saya harus melawan. Ini juga bisa menyerang saraf kita. Ya, nanti kita bisa sering gliyeng, ya, sering kayak wong buyuten. Nah, tiba-tiba tremor sendiri. Itu hanya karena kita memendam kebencian, memendam sakit hati, dan kita tidak punya pelampiasan. Kita tidak punya cara bagaimana menghilangkan sakit hati tersebut. Tapi ada yang melampiaskan langsung marah, mari. Nah, ini juga bisa, ini sebagai cara untuk meredam dendam, menghilangkan dendam. Amarahnya kan sudah jelas nggak teredam, tapi dendamnya yang hilang. Nah, antara marah dan dendam itu yang paling bahaya kan dendam. Dendam itu ibarat api di dalam, nggak kelihatan dari luar, anget, akhirnya kobong. Jadi itu ya memang harus kita menyadari, saya harus marah. Kalau kita marah dengan sadar, dengan kesadaran, maka marah kita itu terbatas. Ya, marah kita itu ada batasannya, bukan terbatas ya. Ada batasannya, ada rambu-rambunya. Sehingga bukan marah yang brutal, marah yang akhirnya bisa menjadikan kerugian atau membuat sebuah kehancuran. Itu. Jadi terutama orang-orang yang tersakiti dalam waktu yang lama itu harus bisa cari cara bagaimana agar rasa sakit itu tidak sampai menyentuh kita, gitu loh. Jadi apapun yang terjadi enjoy aja cara saya ya. Memang gue pikirin kan gitu. Memang takdir Tuhan, Tuhan menjalankan kita itu harus seperti ini dulu. Seperti kita naik ke puncak gunung ya, kalau nggak mau sakit, nggak mau kena onak duri, nggak mau kena jurang, nggak mau ketemu macan, ya nggak usah naik. Nggak, wis kepreset, wis kate itu kok dhuwur glondong meneh kayak main ular tangga. Nah, itu apa kita harus sadari itu, sadari bahwa apapun yang terjadi pasti ada tangan, campur tangan Tuhan di dalam. Monggo, yang lain. Nah, buat meditasi itu penting. Oke, yang ada di Zoom yang mau bertanya silakan.
Mungkin Bu No, Pak Camat mungkin, Pak Joko. Oh iya, Pak Joko, aku mengaji ya, kopi atau Pak Joko banyak guys. Bu Sri, Bu Cece, kalau mau bertanya silakan langsung open mic. Bu Ami, monggo. Oh, mulai takon ini gak tak jawab pokoknya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu meditasi. Mau meditasi apa, Pak? Kesadaran? Kita meditasi fokus untuk kesembuhan. Fokus. Ada yang sakit, Ada yang sakit ya. Oke, Bapak Ibu yang ada di Zoom atau yang ada di TikTok, silahkan untuk persiapan meditasi, siapkan air putihnya, siapkan juga headset jika diperlukan, dan cari tempat yang nyaman, cari tempat. Siapkan sound system, Mas Pak. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan bermeditasi, kali ini meditasi fokus untuk kesembuhan. Jadi tolong yang ada sakit, ada keluhan, silakan open kamera, ya. Kameranya dibuka agar nanti saya bisa transfer energi dengan baik. Dan apabila nanti saya sebutkan untuk memegang yang sakit, cukup ditempel tangan saja. Tidak boleh ada penekanan, tempel. Yang penting tangan nempel. Katusnya itu nempel, ngeten gambar kulon betul. Nempel, kalau tangan kanan ya tangan kanan, tangan kiri. Kalau untuk yang sakitnya tidak ada titik di mana, contohnya awakku kok loro kabeh, mulai ke ujung kaki sampai ujung kepala, atau loro kuwi gak karuan jenengi. Gak karuan dununge. Nah, itu bisa seperti ini, mensewu. Ya, seperti ini, boleh gini, atau begini, begini. Nah, monggo, ya. Jadi boleh begini, terus boleh begini. Nah, kalau begini biasanya energinya itu, tapi gini nggak boleh ditempelkan di dada, gini tapi gini. Ini energi nanti bisa lebih masuk. Jadi ketika ada panduan, tolong ditempel di tempat yang sakit. Lek lorone gak karu-karuan gini aja, Nah, monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Kula tak share screen. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pejamkan mata Anda, duduk dengan rileks, santai. Tetap usahakan selama meditasi tulang punggung dalam posisi tegak. Sekali lagi, usahakan selama meditasi tulang punggung tetap dalam nafas panjang dari hidung, tulang bawah. Sekarang pejamkan mata Anda, duduk dengan rileks, santai. Tetap usahakan selama meditasi tulang punggung dalam posisi tegak. Usahakan selama meditasi tulang punggung dalam posisi tegak. Ambil nafas panjang dari hidung, tulang bawah mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, lepaskan. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, lepaskan. Sekarang seperti itu. Di dalam pikiran ini, hadirkan. Di dalam otak ini, hadirkan. Di dalam kepala, apa yang menjadi kita dan keinginan Anda, apa
apa yang menjadi tujuan yang ingin Anda capai, apa yang menjadi sesuatu yang ingin Anda wujud, apapun itu, apapun, hadirkan, wujudkan, visualisasikan dalam pikiran Anda, apapun yang menjadi keinginan dan tujuan Anda, apapun yang menjadi target Anda, apapun yang menjadi apa yang ingin Anda capai. Panjang begitu, kurang lagi. Sekarang arahkan konsentrasi energi kita, fokus kita ke bagian kepala kita. Sekarang konsentrasi energi kita, fokus kita kepada titik-titik syarat yang ada di kepala kita. Rasakan kehangatan yang ada di bagian kepala kita. Rasakan. Rasakan ada cahaya yang sangat terang yang menyinari kepala kita. Yang di Zoom, di TikTok, dan di sini. Sekarang rasakan saya akan transfer energi untuk membuka agar apapun yang menjadi keinginan kita, kesembuhan kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan, ambil nafas panjang dari hidung, terus panjang, tahan sekuat Anda menahannya. Tahan sekuat Anda menahannya. Terus lepaskan. Rasakan kehangatan. Rasakan, terus ambil nafas dari hidung. Tahan, lepaskan. Ambil nafas dari hidung, tahan, lepaskan. Rasakan energi yang masuk ke dalam diri kita. Rasakan. Tetap santai, rileks. Tetap merasakan sensasi di atas. Rasakan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, lepaskan. Energi yang sangat hangat masih berada di kepala Anda. Energi yang sangat terang masih tetap berada di kepala Anda. Sekarang wujudkan, bayangkan, rasakan. Tatkala Anda seakan-akan saat ini berada di suatu titik di mana Anda telah mendapatkan semua yang Anda inginkan. Rasakan ketika Anda saat ini tiba-tiba berada di dalam sebuah titik di mana semua yang ingin Anda wujudkan telah terwujud. Rasakan ketika saat ini Anda berada di sebuah titik di mana semua yang Anda cita-citakan dan yang menjadi tujuan Anda sudah tercapai. Rasakan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Sekarang tempel tangan di bagian yang sakit. Atau seperti tadi apabila sakitnya tidak ada di dalam, tidak bisa dirasakan di titik-titik tertentu. Ya, rasakan. Ya, saya akan transfer energi. Ya, tarik nafas panjang, tarik. Terus
lepaskan pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan sambil dirasakan. Ambil nafas panjang, panjang, terus tarik, tarik, terus lepaskan lagi pelan-pelan. Lepaskan lagi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Ambil nafas panjang lagi, tarik, terus tarik, lepaskan lagi pelan-pelan. Sekarang tangan kembali pada posisi semula. Tetap jaga tulang punggung tetap dalam kondisi lurus dan tegak. Rasakan adanya kehangatan semakin hangat di bagian kepala kita. Semakin hangat, sangat hangat, semakin hangat. Rasakan. Kembali katakan di dalam hati bahwa Anda mampu dan siap untuk mewujudkan apapun yang akan menjadi tujuan Anda. Katakan dalam hati berulang-ulang bahwa Anda siap dan mampu mendapatkan apa yang menjadi cita-cita Anda. Katakan di dalam hati bahwa Anda mampu mewujudkan semua target-target Anda. Katakan, ulangi terus, katakan, terus ulangi dalam hati, terus katakan. Katakan, terus ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, tahan, tahan. Kita saat ini dalam pikiran yang kemungkinan kegagalan. Hilangkan terus semua kemungkinan kegagalan dalam pikiran Anda. Hapus. Hilangkan. 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 Buang. Hapus semua keraguan. Hapus. Hapus. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, tahan, lepaskan. Sekarang isi pikiran-pikiran Anda dengan segala sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh semangat, sesuatu yang penuh dengan harapan. Katakan, Anda pasti bisa dan mampu mengendalikan emosi Anda. Katakan pada diri Anda bahwa Anda akan lebih tenang. Katakan pada diri Anda bahwa Anda akan lebih damai. Katakan pada diri Anda bahwa Anda akan mampu mengendalikan emosi-emosi Anda. Katakan. Katakan pada diri Anda bahwa Anda akan berada di dalam posisi paling tenang. Bahwa Anda akan berada di posisi paling damai. Bahwa Anda akan berada di posisi paling nyaman. Katakan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut.
Anda semakin fokus dan rasa hangat semakin hangat berada di area kepala Anda. Katakan pada diri Anda bahwa setelah ini Anda akan menjadi orang yang paling mampu membaca grafik-grafik, membaca diagram-diagram, membaca kemungkinan-kemungkinan, membaca semuanya, membaca tanda-tanda, membaca apa dan menjadi tanda-tanda dari apapun itu. Rasakan. 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 Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ketika Anda terjaga dari meditasi, maka Anda akan menjadi orang yang memiliki kepekaan sangat besar, memiliki instrumen sangat, memiliki kemampuan untuk tetap semangat, tetap mampu mengendalikan emosi-emosi yang akan mampu menjadi lebih sangat tenang, sangat 100 kali lipat dari sebelumnya, 100 kali lipat lebih tenang dari sebelumnya, 100 kali lipat lebih tenang dari sebelumnya. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, lepaskan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Dalam hitungan kelima, Anda juga masuk pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Meditasi selesai. Alhamdulillah, rangkaian meditasi dan terapi energi pada kesempatan ini telah usai. Jadi kita sudah melewati 3 sesi. Sesi berikutnya, apa ada dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom yang mau terapi? Silakan, jika ada yang mau terapi langsung saja permit dan disampaikan kepada Bapak Muhammad Sokeh. Silakan, mungkin dengan Zoom 241984 mungkin dengan siapa? Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir, apa ada yang mau terapi? Tidak ada, nggih. Silakan, apa ada yang mau terapi? Alhamdulillah, kalau memang tidak ada yang terapi, artinya kajian malam ini sudah selesai. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Sokeh atas materinya. Semoga bermanfaat sekali lagi bagi kita semua. Dan insya Allah kita bertemu lagi nanti hari Selasa malam Rabu, nanti materinya menyusul dan linknya juga menyusul yang akan kami broadcast ke Bapak Ibu dan juga ke grup. Dan Zoom kali ini kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.